Selamat pagi menjelang siang, saya Ade Wahyudi dan kita akan masuk ke tema selanjutnya. Kita sekarang sudah bersama dengan Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Dan tadi seperti disampaikan Mbak Desmo, kita akan berbincang mengenai bagaimana data bisa menjadi sumber untuk pengambilan keputusan di perusahaan tambang dan mineral seperti di PT Freeport Indonesia. Siapa yang tidak kenal PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang dan mineral terbesar di Indonesia saat ini. Nah, ada beberapa data yang ingin saya tampilkan dulu sebelum kita masuk ke sesi. Ini ada data mengenai nilai pajak dan royalti PT Freeport Indonesia. Nilai pajak yang disetor PT Freeport Indonesia konsisten di atas 200 juta US dollar sejak 2010. Atau sekitar 3,26 triliun kurs 16.300 rupiah. Sementara royalti di atas di atas 70 juta dolar atau sekitar 1,14 triliun rupiah. Nah, ini kita belum memasukkan data di tahun 2024 ya. Kemudian ada lagi data lainnya. Oke, atau langsung kita masuk aja sesi pertanyaan. Nah, Pak Tony, data untuk perusahaan seperti Freeport, bagaimana itu digunakan untuk dalam pengambilan keputusan? Itu dulu pertama. Data, pertanyaannya singkat banget, tapi jawabnya panjang banget. Baiklah, jadi bahwa pertama saya ucapkan terima kasih untuk kata data diundang ke acara hari ini. Saya mungkin mulainya bahwa sekarang ini keseluruhan proses kita, mulai dari eksplorasi sampai dengan beneficiary ore, ekstraksi, beneficiary ore, pengangkutan, penjualan, sampai end product, itu semuanya dalam satu rangkaian. Suatu rangkaian yang kami sedang finalisasi untuk menjadi satu lab based information. Jadi mulai dari data geologinya, modeling daripada data geologi itu, data eksplorasi, modeling dari eksplorasi, kemudian bagaimana perencanaan untuk melakukan ekstraksi, kemudian ekstraksi itu menjadi beneficiary ore, kemudian lanjut ke proses pengolahan, pengolahan lanjut ke pemurnian dengan sudah selesainya smelter yang kita bangun dan sudah mulai produksi emas batangan juga, mulai Desember 2024 sudah mulai produksi dan bahkan minggu lalu 125 kg itu sudah kami kirimkan ke PT Antam. Dan ini semuanya dikemas dalam suatu sistem yang kita namakan Advanced Digital Technology, termasuk juga pada saat proses untuk melakukan penambangan ya, penambangan biji yang ditambang bawah tanah itu semuanya dilakukan dari secara remote dari jarak kira-kira 8 km dan diangkut juga dengan kereta yang unmanned, kereta listrik yang unmanned, itu kira-kira bisa mengangkut 140.000 ton biji per hari. Dan semuanya itu dalam suatu sistem yang tadi kita namakan Advanced Digital Technology yang bisa diakses sesuai dengan kewenangan atau strata masing-masing untuk pengambilan keputusan. Termasuk juga di sini ada sistem yaitu mengenai safety, di mana semua peralatan kita, contohnya adalah kendaraan yang bergerak di tambang, mobil itu sudah dibekali dengan satu chip information system yang akan mengalert apabila terjadi pelanggaran. Contoh, misalnya dalam suatu area yang zona 25 km per jam maksimum dengan kemiringan 20% misalnya, itu kan ada persyaratan bahwa dia nggak boleh speeding, nggak boleh lebih, dan dia harus kalau di kemiringan 20% downslope, dia harus menggunakan gear tertentu, gear 3 atau gear 2. Itu sistemnya akan mengalert kalau dia seandainya menggunakan gear 4.
sehingga semuanya langsung terinformasi kepada supervisornya, kepada safety officer untuk segera dilakukan pencegahan dan juga tindakan. Jadi pengambilan keputusan, in short saya katakan bahwa pengambilan keputusan yang terjadi itu memang harus cepat. Harus cepat, dan dengan adanya sistem digital dengan menggunakan data ini menjadi betul-betul jauh lebih cepat. Saya pun yang ada di Jakarta akan bisa melihat secara real time seluruh operasional pertambangan. Oke, sebelum kita bicara impact-nya, tadi yang Bapak sampaikan smart mining ya. Smart mining menggunakan teknologi, menggunakan jaringan telekomunikasi 5G ya Pak ya? Ya, 5G dikombinasi dengan fiber optik dan Wi-Fi juga. Nah itu kalau disebut, saya riset sedikit, itu pertama kali di ASEAN dilakukan oleh PT Freeport. Iya, bisa dikatakan pertama kali di ASEAN. Jadi kami mengembangkan tambang bawah tanah kami sekarang ini dari 2004, Pak. Dari tahun 2004 dimulai perencanaan, mulai pembukaan pembangunan infrastruktur untuk tambang bawah tanah yang mulai kita tambang tahun 2017-2018. Jadi perlu waktu memang 14 tahun. Dan sistem digital atau smart mining yang kita lakukan sekarang itu sudah mulai kami rencanakan dari tahun 2006. Jadi memang kami melihat bahwa tambang terbuka Grasberg itu akan selesai, diperkirakan memang tadinya 2016, tapi kemudian bisa diperpanjang sampai 2019. Sudah diperkirakan dari jauh hari bahwa itu akan selesai dan akan dilanjutkan dengan tambang bawah tanah. Dan tambang bawah tanah ini mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi, dan juga makanya kita merencanakan untuk bagaimana kita melakukannya dengan cara yang secara remote, dengan satu digital system yang kami bangun oleh timnya Freeport. Ada beberapa konsultan yang membantu kami, termasuk equipment manufacturer-nya, untuk membantu supaya bisa kemudian dipraktekkan pada saat kami mulai menambang tambang bawah tanah ini di tahun 2018. Dengan praktek smart mining ini yang sudah dilakukan oleh Freeport, impact-nya apa yang dirasakan? Impact-nya pertama adalah tentu saja dari segi safety ya. Dari segi safety itu sangat membantu. Dengan adanya smart mining kami lakukan ini, tentu saja kehadiran manusia di dalam proses peledakan dan proses hauling dan proses crushing itu menjadi sangat minimal. Tentu saja membuat safety-nya menjadi jauh lebih baik. Dengan kami lakukan secara remote dari jarak 8 km, ini akan meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena kalau misalnya karyawan itu harus pergi ke dalam tambang, itu makan waktu kira-kira 1 jam pergi, 1 jam pulang. Jadi ini kita bisa menghemat 2 jam 1 hari, dan tentu saja dari segi cost akan menjadi jauh lebih rendah. Karena kan manpower-nya itu tetap harus dibayar walaupun mereka dalam auto transport, karena kalau ditambang memang seperti itu. Dan tentu saja yang ketiga adalah pengambilan keputusan menjadi jauh lebih cepat. Dan ada juga beberapa sistem, contohnya ada smart kamera yang kami gunakan untuk memisahkan biji yang diangkut. Itu bisa dideteksi oleh smart kamera yang mana yang wet mark atau biji yang basah, yang mana yang lebih kering, itu otomatis dipisahkan, Pak. Jadi smart kamera kami itu antara lain juga untuk melakukan proses seperti itu. Di samping tentu saja smart kameranya juga ada sekitar 1000 buah yang kami gunakan juga untuk memantau cuaca, memantau kestabilan lereng, dan juga membantu curah hujan dan lain sebagainya. Kalau saya risetnya ada beberapa catatan nih Pak, dari yang impact ya Pak ya, itu peningkatan produktivitas, benar Pak ya? Betul, betul sekali. Peningkatan produktivitas, peningkatan safety kita, juga dan penghematan energi. Dan tentu juga cost dan energi. Jadi ada begitu banyak tadi saya sampaikan bahwa mulai dari kita melakukan data geologi, kemudian melakukan eksplorasi, itu semuanya langsung terkoneksi dengan sistem kami ini. Dan sekarang ini kami juga sudah sekitar 80% cloud base. 80% cloud base, masih ada sekitar 200-an server yang kami gunakan, tapi nantinya akan 100% cloud base dan juga accessible. Tadi saya sampaikan accessible tergantung stratanya untuk mengakses semua data dan informasi yang ada. Iya, kalau sebelum penerapan smart mining ini, bagaimana sebenarnya operasional PT tambang seperti Freeport ini? Nah,
Jadi sebelumnya kan memang kita juga sudah punya tambang bawah tanah tapi skalanya kecil. Tapi yang utamanya adalah tambang terbuka Grasberg ya, open pit, yang pada dasarnya adalah satu tambang yang proses pengambilan ornya adalah diledakan dan kelihatan mata Pak ya. Kelihatan mata, diledakan, kemudian diambil dengan truk, diangkut ornya dibawa ke crusher, dan semuanya kelihatan mata Pak. Jadi memang walaupun dari awal 2000-an kita sudah menggunakan dispatching system ya. Jadi setiap truk itu semuanya sudah punya peta GPS yang diperintahkan oleh oleh dispatcher untuk misalnya yang drive operator truk ini harus mengambil biji di titik tertentu dan dibawa ke titik tertentu. Di sini dia udah tahu dari satu screen. Itu udah dari awal tahun 2000-an sudah kita lakukan. Tapi memang belum secanggih yang sekarang. Semuanya data-data itu belum semua kemudian terintegrasi dan lain sebagainya. Jadi sebelum smart mining ini masih labor intensif Pak ya, lebih banyak melibatkan manusia dalam pengambilan keputusan, dalam pekerjaan kasar gitu ya Pak ya? Kalau pengambilan keputusan juga tetap, tapi kan ada beberapa hal yang sudah bisa dilakukan oleh secara robotik, dalam arti kata ya tadi saya bilang smart kameranya sudah otomatis memisahkan biji yang basah sama biji yang tidak terlalu basah dan lain sebagainya. Itu sangat membantu kami untuk pengambilan keputusan. Tetap the decision is orang yang melakukan keputusan, tapi proses untuk pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dengan data yang lebih akurat. Dan ini juga bukan hanya proses di operasional tambang, termasuk di sistem lainnya. Contoh lah, misalnya kami melakukan rekrutmen. Rekrutmen itu setiap kali kita punya program yang namanya Fresh Graduate Program. Itu untuk sarjana-sarjana baru itu jumlahnya kira-kira 60-an orang setiap 6 bulan. Itu yang daftar 60.000 Pak. Tentu saja kita nggak mungkin meriksa satu-satu CV-nya gitu kan. 60.000 kapan selesainya gitu. Nah ini juga kita menggunakan satu sistem data AI basis yang bisa menseleksi berdasarkan input-input atau kriteria-kriteria yang kita inputkan ke dalam sistem itu. Dan ini tentu saja akan membuat proses itu menjadi jauh lebih cepat dan akurat, tingkat keakurasian yang tinggi dan less conflict of interest. Karena yang melakukan bukan manusia. Tapi mesin yang melakukannya. Tapi itu tahapan awal sehingga sudah tersaring, baru kemudian kami melakukan assessment dengan berbagai macam, termasuk juga hal-hal yang sifatnya non data. Nah, dengan kemudian PT Freeport sudah menerapkan ini ya dalam beberapa tahun, kemudian kan ada data-data yang kemudian dikolek ya Pak ya. Nah, pengembangan kedepannya akan seperti apa itu? Pengembangan kedepannya tadi saya sampaikan bahwa kita akan sepenuhnya melakukan ini begini. Semua sistem sudah digitalized, tapi kan masih banyak kemungkinan-kemungkinan terobosan yang bisa kita lakukan lagi ke depannya. Dan kami selalu berusaha untuk sangat adaptif terhadap suatu perkembangan, terhadap suatu kebutuhan dan perkembangan. Contoh misalnya, sekarang ini sudah mulai kami terapkan, kebetulan Freeport, perusahaan sister company kita di Amerika, itu sudah mulai menerapkan truk itu unmanned. Jadi truk itu akan bisa berjalan sendiri, mengambil kebutuhan di satu tempat. Di tambang bawah tanah ini masih kita kontrol kan gitu. Nantinya akan bisa unmanned dan tentu saja ini akan sangat baik sekali, walaupun kami ibaratnya tetap mempertahankan labor intensifnya. Jadi kita mengurangi karyawan-karyawan kita karena sudah ada alat atau mesin yang melakukan itu. Enggak, karyawan-karyawan itu akan kita train untuk melakukan hal lainnya lagi. Tapi di luar Freeport nih Pak Tony, apakah penggunaan teknologi seperti ini itu sudah umum dilakukan atau masih belum Pak selama ini? Sudah umum, sudah, dalam arti kata begini, kalau dikatakan umum sekali ya belum umum sekali lah. Tentu saja bahwa ini investasinya cukup besar, ya R&D-nya cukup besar, tentu saja skala dari penambangan, katakanlah kalau misalnya proses penambangan itu umur tambangnya hanya diperkirakan 10 tahun misalnya. Kalau sekarang mungkin direncanakan dengan seperti itu untuk satu tambang yang umurnya hanya 10 tahun,
mungkin akan kurang. Costly ya? Ya. Iya. Jadi udah dia keluar biaya cukup banyak, pada saat menambang cuma bisa 10 tahun. Tapi ini untuk tambang-tambang besar, untuk tambang-tambang yang kompleks, ini tentu saja akan sangat membantu dan akan sangat efisien dalam baik dari segi pembiayaan maupun operasionalnya. Oke, saya membayangkan kan di setiap operasi tambang itu punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, PT Freeport punya keunikannya sendiri. Nah, tadi Pak Tony sempat menyinggung bahwa dilakukan R&D supaya digitalisasi yang dikembangkan sesuai dengan operasionalnya. Nah, dalam melakukan R&D ini seperti apa di Freeport? Berapa biaya yang dikeluarkan, riset yang dilakukan, seperti apa nih Pak? Jadi tim kami memang selalu secara berkala itu melakukan perusahaan. Kami perusahaan tambang itu kan tidak bisa melakukan inovasi produk. Iya. Produknya ya itu aja. Kami udah 57 tahun, produknya ya tembaga, emas, perak, itu aja, nggak akan berubah produknya. Yang kita jual ke customer adalah itu saja. Jadi yang bisa kami lakukan inovasi adalah prosesnya. Prosesnya kami lakukan inovasi, baik proses teknik penambangan yang tersedia, kita lakukan, tim kita melakukan R&D, ada beberapa konsultan yang membantu kita, tapi kemudian ini dilakukan satu sistem, tadi saya sampaikan, dari mulai tahun 2006 kami merencanakan ini, dan terus ke depannya akan kami rencanakan agar bagaimana, tadi saya sampaikan bahwa prosesnya menjadi lebih efisien, lebih aman, lebih produktif, dan tentu saja at the end of the day adalah more profitable. Itu kunci akhirnya more profitable Iya. ya Pak ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Tony sudah berbagi pengalaman PT Freeport dalam menggunakan smart mining, digital dan data untuk pengembangan operasional perusahaan, dan kemudian tadi ada banyak impact yang kemudian bisa didapatkan dari operasional itu, lebih safety, kemudian lebih produktif, dan tadi yang inti terakhir adalah lebih profitable. Terima kasih atas waktunya, applause buat Pak Tony, buat audiens semua. Kita kembali ke Mbak Desmona. Terima kasih.